Banyak orang yang gaji UMR sering ngerasa kalau mimpi bebas finansial itu cuma dongeng tidur buat orang kaya doang. Lo mungkin mikir, boro-boro mau investasi, buat makan sehari-hari sama bayar kosan aja udah ngap-ngapan napasnya. Tapi hari ini, gua bakal bongkar satu rahasia matematika yang bisa ngerubah nasib lo selamanya. Namanya adalah compound interest atau bunga berbunga, sebuah kekuatan yang sama Albert Einstein disebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Ini bukan sihir, bukan pesugihan, tapi murni hitungan matematika yang berpihak sama orang sabar. Kabar baiknya, senjata utama buat manfaatin ini bukan duit gede, tapi waktu. Dan lo punya itu. Lo harus sadar kalau sistem ekonomi kita sebenarnya dirancang buat bikin orang miskin tetap miskin kalau mereka nggak ngerti aturan mainnya. Gaji UMR itu emang kecil kalau dilihat dari nominal, tapi dia punya potensi ledakan nuklir kalau dikelola benar. Masalahnya, kebanyakan kita nyerah duluan sebelum perang karena mental block yang parah. Rahasia pertama yang sering diabaikan orang adalah compound interest gak butuh modal awal miliaran. Dia butuh konsistensi recehan yang gila. Lo nabung 1 juta sebulan tapi bolong-bolong, bakal kalah telak sama orang yang nabung 10.000 sehari tapi nggak pernah putus selama 20 tahun. Konsistensi adalah bensin utamanya. Coba bayangin sebuah bola salju kecil yang lo gelindingin dari puncak Gunung Everest ke bawah. Awalnya bola salju itu kecil banget, mungkin cuma segenggaman tangan lo doang, tapi pas dia gelinding ke bawah, dia nempel sama salju-salju lain. Makin lama makin gede, makin cepat dan akhirnya jadi longsoran raksasa. Begitu juga duit lo di instrumen investasi yang ngasih bunga berbunga ini. Awalnya kelihatan gak ada harganya. Tahun pertama lo mungkin cuma dapat untung buat beli bakso doang, bikin lo males dan pengen berhenti. Tapi disitulah jebakan Batman-nya. Karena ledakan sebenarnya baru kejadian di tahun ke-10 dan seterusnya. Banyak teman-teman UMR yang kejebak gaya hidup YOLO atau You Only Live Once karena ngerasa masa depan itu gelap. Akhirnya duit sisa gaji dipakai buat healing sesaat atau beli kopi mahal biar kelihatan sukses di Instastory. Padahal, duit kopi itu kalau dimasukin ke mesin compound interest, nilainya bisa buat beli rumah masa depan. Lo nggak perlu jadi jenius matematika atau lulusan ekonomi buat ngerti konsep sederhana ini di kepala lo. Intinya, bunga yang lo dapat dari investasi, jangan lo ambil buat jajan, tapi lo tanam lagi jadi modal. Jadi bunga itu bakal beranak lagi, dan anaknya beranak lagi. Terus begitu sampai jadi dinasti kekayaan. Di tahun 2026 ini, akses ke instrumen investasi udah gampang banget lewat aplikasi di HP yang modalnya mulai dari ceban. Dulu orang tua kita susah investasi karena harus punya duit juta-jutaan dan datang ke bank pakai baju rapi. Sekarang, lo bisa mulai investasi sambil rebahan pakai celana kolor doang di kamar kos. Salah satu musuh terbesar compound interest adalah penundaan, penyakit kronis yang bilang nanti aja kalau gaji udah naik. Padahal, waktu adalah faktor pengalih paling brutal dalam rumus bunga berbunga ini, bukan besaran gaji lo. Lo telat mulai 5 tahun aja, lo harus nabung 2 kali lipat lebih banyak buat ngejar ketertinggalan. Coba lo hitung, misal lo umur 20 tahun dan mulai sisihin 500.000 per bulan secara rutin dan disiplin. Dengan asumsi keuntungan rata-rata pasar saham 10% per tahun, pas lo pensiun, duit itu jadi miliaran. Dan itu cuma dari duit receh 500.000 yang mungkin sering lo habisin buat nongkrong gak jelas. Gaji UMR itu bukan vonis mati buat masa depan finansial lo. Itu cuma titik start lo yang sekarang. Jangan bandingin titik start lo sama anak sultan yang lahir udah di garis finish. Lo punya jalur lo sendiri, dan kendaraan lo adalah compound interest yang mesinnya nggak bakal mogok selama lo kasih bensin rutin. Orang kaya sering bilang kalau uang itu alat, tapi mereka jarang ngasih tahu gimana cara pakai alatnya ke orang biasa. Mereka biarin kita kerja keras buat guang, sementara mereka biarin uang kerja keras buat mereka. Compound interest adalah cara lu mecatin diri sendiri dari perbudakan uang dan ngebalikin posisinya jadi majikan uang. Lu harus mulai ubah mindset lu dari nabung sisa belanja, jadi belanja sisa nabung mulai detik ini juga. Begitu gaji masuk, langsung potong buat investasi sebelum lu bayar cicilan atau beli kuota internet. Ini namanya pay yourself first, bayar masa depan lu dulu sebelum lu bayar gaya hidup orang lain.
Kekuatan compound interest itu sebenarnya sangat membosankan kalau dilihat hari per hari. Gak ada drama serunya. Gak ada cerita lu tiba-tiba dapet jackpot kayak main slot atau menang lotre dalam semalam. Ini adalah jalan sunyi yang butuh kesabaran tingkat dewa. Tapi ujung jalannya adalah kebebasan yang hakiki. Banyak orang gagal manfaatin ini karena mereka nggak tahan lihat prosesnya yang lambat di fase-fase awal perjuangan. Mereka pengen cepet kaya. Akhirnya malah kejebak investasi bodong atau judi online yang janjiin hasil instan. Ingat, compound interest adalah lari maraton, bukan lari sprint 100 meter yang cepat kelar. Investasi itu ibarat lu nanam pohon jati. Lu nggak bisa harap besok pagi pohonnya udah bisa ditebang. Lu harus siram, kasih pupuk, dan jagain dari hama bertahun-tahun tanpa lihat hasil yang berarti. Tapi begitu pohon itu gede, dia bakal ngasih lu keteduhan dan kayu yang harganya mahal banget. Di bagian selanjutnya, gue bakal bedah lebih dalam soal rahasia pertama, yaitu frekuensi dan konsistensi. Gue bakal kasih lihat hitungan real gimana duit rokok atau duit boba lo bisa berubah jadi aset produktif. Lu bakal kaget lihat angka-angka yang bakal gue saji nanti, karena ini sering banget luput dari mata kita. Jangan pernah ngerasa kecil hati cuma karena gaji lu pas-pasan UMR, karena sejarah nyatet banyak jutawan yang mulainya dari nol. Mereka nggak punya modal gede, mereka cuma punya disiplin besi dan waktu yang panjang. Dan berita bagusnya, lu juga punya dua hal itu kalau lu mau ngusahainnya mulai sekarang. Jadi siapin mental lo buat terima fakta-fakta yang mungkin bakal nampar kebiasaan boros lo selama ini. Kita bakal bedah satu-satu gimana caranya mesin compound interest ini bekerja di kehidupan nyata sehari-hari. Lupain gengsi, lupain gaya hidup palsu, kita fokus bangun pondasi beton buat masa depan lo. Coba lo cek pengeluaran harian lo yang sifatnya kecil tapi rutin keluar tiap hari tanpa lo sadari. Uang parkir, uang kopi kekinian, rokok, atau langganan aplikasi streaming yang sebenarnya jarang lo tonton. Kita sering nyebut ini sebagai bocor alus, duit receh yang kalau dikumpulin sebulan bisa buat bayar listrik atau air. Katakanlah lo bisa hemat Rp20.000 aja sehari dari pos-pos jajan yang gak penting itu. Kalau dikali sebulan, lo udah punya Rp600.000. Angka yang lumayan banget buat modal investasi awal. Lo nggak perlu nurunin standar hidup drastis sampai makan nasi garam. Cukup pangkas lemak-lemak pengeluaran yang nggak perlu. Sekarang kita masukin angka 600.000 itu ke kalkulator finansial dengan asumsi return investasi moderat 12% per tahun. Dalam setahun, duit itu mungkin cuma jadi 7 jutaan. Belum kelihatan wow emang, tapi coba lo tarik garis waktu sampai 30 tahun ke depan dengan disiplin yang sama tanpa pernah putus. Hasilnya bakal bikin rahang lo jatuh. Duit receh 20.000 per hari itu bakal berubah jadi hampir 2 miliar rupiah. Itu duit 2 miliar tercipta cuma gara-gara lo mutusin buat berhenti beli kopi mahal dan rokok hari ini. Inilah bukti matematis kalau lo sebenarnya udah punya modal buat jadi miliarder. Rahasia kedua yang sering diabaikan adalah kekuatan reinvestasi dividen atau muter balik keuntungan ke dalam modal pokok. Banyak investor pemula yang gatal tangan pas lihat ada dividen cair masuk ke rekening. Mereka langsung ambil duit itu buat self-reward atau beli barang konsumtif. Padahal itu adalah tindakan membunuh bibit kekayaan. Ibarat lo punya sepasang kelinci, terus kelinci itu beranak pinak ngasih lo anak-anak kelinci yang lucu. Kalau anak-anak kelinci itu langsung lo sate buat makan malam, lo nggak bakal pernah punya peternakan kelinci. Lo harus biarin anak-anak kelinci itu tumbuh dewasa dan beranak lagi, biar populasinya meledak secara eksponensial. Di dunia investasi, dividen atau bunga itu adalah anak kelinci yang harus lo jaga biar nggak dimakan nafsu konsumtif. Biarin dia masuk lagi ke modal utama, biar tahun depan bunga yang lo dapet dihitung dari modal yang lebih gede. Siklus ini yang bakal nyiptain efek bola salju yang makin lama makin tak terbendung. Fitur auto debit di aplikasi investasi zaman sekarang adalah penyelamat hidup buat kita yang disiplinnya seiprit. Lo setel aja tiap tanggal gajian, rekening lo otomatis dipotong buat beli reksadana atau saham. Jadi lo nggak perlu perang batin tiap bulan antara mau investasi atau mau belanja check out keranjang e-commerce.
Dengan auto debit, lo ngilangin faktor emosi manusia yang labil dari persamaan matematika keuangan lo yang sakral. Lo nggak peduli pasar lagi naik atau turun, sistem bakal tetap beli unit investasi buat lo secara konsisten. Strategi bodoh ini justru sering ngalahin strategi trader sok pintar yang nyoba nebak arah pasar. Ada satu aturan main sederhana yang namanya Rule of 72 buat ngitung kapan duit lo bakal jadi 2 kali lipat. Caranya gampang, bagi angka 72 dengan persentase keuntungan investasi tahunan lo. Misal lo dapat return 12% per tahun, berarti 72 dibagi 12 sama dengan 6 tahun. Artinya, setiap 6 tahun sekali, duit investasi lo bakal ngegandain dirinya sendiri tanpa lo harus nambah modal apa-apa. Kalau lo punya 100 juta di umur 30, di umur 36 jadi 200 juta, umur 42 jadi 400 juta, dan pas lo pensiun umur 60, duit itu udah jadi 3,2 miliar rupiah. Bayangin, dari 100 juta jadi 3,2 miliar cuma dengan modal sabar nungguin Rule of 72 bekerja 5 kali siklus. Ini valid banget buat lo yang gaji UMR, karena lo gak perlu kerja keras nyari duit miliaran itu. Lo cuma perlu kerja keras ngumpulin 100 juta pertama. Sisanya, biarin waktu yang kerja keras buat lo. Masalahnya musuh alami dari compound interest ini adalah inflasi, alias kenaikan harga barang yang nggak ada remnya. Di tahun 2026 ini, harga mie instan aja udah jauh beda sama harga 5 tahun lalu kan? Kalau duit lo cuma disimpan di bawah bantal atau celengan ayam, nilainya bakal dimakan rayap inflasi sampai habis. Bunga tabungan bank biasa yang cuma 0, sekian persen itu nggak bakal cukup buat ngelawan laju inflasi yang rata-rata 3-4%. Jadi nabung di bank itu sebenarnya lo lagi miskinin diri lo sendiri secara pelan tapi pasti. Lo butuh instrumen investasi yang ngasih return di atas inflasi biar daya beli lo kejaga. Inilah kenapa pemilihan instrumen investasi jadi krusial banget buat mastiin mesin compounding lo lari kenceng. Saham, reksadana saham, atau obligasi negara adalah kendaraan yang bisa lo pilih sesuai profil risiko lo. Jangan taruh duit masa depan lo di aset yang gak produktif atau malah aset bodong. Biaya penundaan atau cost of waiting adalah denda termahal yang harus dibayar sama anak muda yang suka nunda-nunda. Coba bandingin, si A yang mulai investasi umur 20 sama si B yang baru sadar pas umur 30. Si B harus nabung nominal 3 kali lipat lebih gede cuma buat nyamain hasil akhirnya si A. 10 tahun waktu yang hilang itu nggak bisa dibeli pakai duit sebanyak apapun di kemudian hari. Si A bisa pensiun dini dengan santai, sementara si B masih harus kerja lembur bagai kuda pas tua. Ini ketidakadilan waktu yang sebenarnya sangat adil karena menghargai mereka yang start duluan. Jadi buat lo yang masih umur 20-an dan gajinya pas UMR, lo sebenarnya lagi megang tiket emas di tangan lo. Aset terbesar lo bukan duit di dompet, tapi sisa waktu hidup lo yang masih panjang banget. Manfaatin itu buat biarin bunga berbunga bekerja maksimal sebelum lo kehabisan waktu produktif. Jangan minder lihat temen lo yang gajinya gede tapi gaya hidupnya juga gede sampai nggak punya tabungan. Di akhir perlombaan nanti, bukan siapa yang gajinya paling gede yang menang, tapi siapa yang asetnya paling banyak. Dan aset itu dibangun dari sisa uang yang lo simpan, bukan uang yang lo belanjain. Sabar itu emang pahit rasanya, apalagi pas lo lihat saldo investasi lo geraknya lambat banget kayak siput di tahun-tahun awal. Ini disebut fase boring middle, fase membosankan di mana banyak orang nyerah dan milih narik duitnya. Tapi kalau lo bisa lewatin fase ini, lo bakal masuk fase explosive growth. Fase ledakan ini biasanya terjadi setelah tahun ke-15 atau ke-20, di mana bunga investasi lo udah lebih gede dari gaji pokok lo. Di titik inilah lo resmi mencapai kebebasan finansial, di mana lo kerja karena hobi, bukan karena butuh duit. Gaji UMR lo dulu cuma jadi kenangan manis perjuangan masa muda. Sekarang kita masuk ke rahasia ketiga yang paling sering bikin orang gagal paham, yaitu time in the market jauh lebih penting daripada timing the market. Banyak orang sok jago mau nebak kapan harga saham paling murah buat beli dan kapan paling mahal buat jual. Padahal, data membuktikan kalau investor retail yang sering keluar masuk pasar justru hasil akhirnya lebih rendah dibanding mereka yang diem aja. Buat lo yang gaji UMR, mencoba menebak arah pasar itu buang-buang waktu dan energi mental.
lo punya pekerjaan utama yang harus diurus. Lo nggak bisa mantengin grafik saham dari jam 9 pagi sampai sore. Strategi terbaik lo adalah beli, lupakan, dan ulangi secara konsisten tanpa peduli berita ekonomi lagi bagus atau hancur lebur. Bayangin lo lagi antri sembako murah, pas harga lagi turun diskon, harusnya lo senang kan bisa borong lebih banyak? Tapi anehnya, di pasar saham, pas harga turun, orang malah panik ketakutan dan jual rugi aset mereka. Padahal itu adalah momen emas buat average down atau nurunin rata-rata modal beli lo biar dapet barang murah. Mentalitas babar blas alias bodo amat sama fluktuasi pasar harian ini adalah kunci ketenangan jiwa investor jangka panjang. Lo harus yakin kalau dalam jangka panjang, ekonomi dunia itu trennya selalu naik karena produktivitas manusia makin canggih. Jadi koreksi pasar jangka pendek itu cuma gelombang kecil di samudra yang luas, nggak usah dibikin drama. Instrumen investasi apa yang paling cocok buat eksekusi strategi ini bagi kaum mendang-mending gaji UMR? Jawabannya adalah reksadana indeks atau ETF yang ngikutin pergerakan pasar secara keseluruhan. Lo nggak perlu pusing milih satu-satu saham perusahaan mana yang bagus. Lo beli aja satu keranjang isinya saham-saham terbaik di Indonesia kayak LQ45 atau IDX 30. Dengan beli indeks, lo sebenarnya lagi taruhan atas kemajuan ekonomi negara Indonesia di masa depan. Selama lo yakin Indonesia nggak bakal bubar dan perusahaan besarnya tetap jualan sabun, mie instan, dan pulsa, investasi lo aman. Biayanya murah, risikonya terukur, dan lo nggak perlu jadi ahli analisis laporan keuangan yang jelimet. Di tahun 2026, fitur robo-advisor di aplikasi investasi juga udah canggih banget bantuin lo ngeracik portofolio. Dia bakal nanya profil risiko lo, tujuan keuangan lo, terus dia yang milihin produk reksadana yang pas otomatis. Ini kayak punya asisten pribadi manajer investasi, tapi gratisan. Teknologi yang dulu cuma mimpi buat orang tua kita. Tapi ingat, sebelum lo gaspol investasi, lo wajib punya yang namanya dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Ini adalah tameng pelindung biar pas lo di PHK atau sakit mendadak, lo nggak perlu nyairin investasi lo yang lagi berjalan. Dana darurat ini harus liquid, taruh di reksadana pasar uang atau bank digital. Banyak pemula yang semangat investasinya berapi-api, tapi lupa bangun fondasi dana darurat ini. Akhirnya konyol di tengah jalan. Pas butuh duit mendesak buat benerin motor, mereka terpaksa jual saham pas harganya lagi anjlok parah. Itu namanya merealisasikan kerugian, dosa besar yang ngerusak magisnya compound interest yang udah lo bangun susah payah. Salah satu jebakan psikologis yang harus lo hindari adalah inflasi gaya hidup atau lifestyle creep pas karier lo mulai naik. Pas gaji lo naik dari UMR jadi 2 kali UMR, biasanya keinginan lo buat belanja juga ikut naik 2 kali lipat. Lo mulai kredit motor sport, ganti HP flagship, dan makan di restoran mahal tiap weekend. Kalau pola ini lo turutin, kenaikan gaji lo nggak bakal ada artinya buat masa depan finansial lo sama sekali. Surplus uang yang harusnya jadi bensin tambahan buat mesin investasi lo malah kebakar abis buat gaya hidup. Rumus orang kaya beneran itu simple. Pas gaji naik, standar hidup tetap, investasi yang digedein gila-gilaan. Terapkan aturan 50% tiap kali lo dapat kenaikan gaji atau bonus tahunan dari kantor tempat lo kerja. Setengah dari kenaikan itu boleh lo pakai buat senang-senang nikmatin hidup, tapi setengahnya lagi wajib masuk pos investasi. Dengan cara ini, gaya hidup lo naik pelan-pelan, tapi aset lo naik jauh lebih cepat. Kesehatan fisik juga aset investasi yang sering dilupain sama pejuang financial freedom yang terlalu obsesif ngumpulin duit. Kalau lo kerja lembur bagai kuda tiap hari sampai tipes dan masuk rumah sakit, duit investasi lo bakal ludes buat bayar dokter. Jaga badan lo, makan bener, tidur cukup, itu investasi paling dasar yang returnnya nggak ternilai. Di era digital 2026, gaji UMR itu sebenarnya cuma gaji pokok. Lo punya peluang tak terbatas buat cari gaji tambahan. Side hustle atau kerja sampingan bukan lagi pilihan, tapi kewajiban kalau lo mau akselerasi proses bebas finansial lo. Jadi freelancer, jualan online, atau jadi content creator, semua bisa dikerjain modal HP doang. Hasil dari kerja sampingan ini jangan lo pakai buat beli barang konsumtif, tapi dedikasikan 100% buat masuk ke portofolio investasi. Anggap aja uang side hustle ini uang gaib yang nggak pernah ada di dompet lo buat jajan.
Strategi ini bakal mangkas waktu pensiun lo dari 30 tahun jadi cuma 15 atau bahkan 10 tahun aja. Bayangin kalau dari gaji UMR lo sisihin 500.000, terus dari side hustle lo bisa nambahin 1 juta lagi tiap bulan. Total lo investasi 1,5 juta per bulan. Itu 3 kali lipat lebih cepat dari rencana awal lo. Kekuatan compound interest bakal makin brutal kalau lo kasih umpan modal yang makin gede tiap bulannya. Hindari godaan jalan pintas kayak judi online atau skema Ponzi yang nawarin keuntungan fix 50% sebulan tanpa risiko. Itu semua bohong, racun manis yang bakal ngerampok mimpi lo dan bikin lo miskin mendadak. Nggak ada orang kaya jalur judi, yang kaya itu bandarnya, lo cuma sapi perah yang lagi diperas. Iri hati lihat pencapaian orang lain di media sosial adalah racun yang bisa bunuh motivasi lo pelan-pelan. Lo lihat temen lo pamer mobil baru, lo jadi ngerasa gagal karena masih naik ojek online. Fokus ke jalur lo sendiri. Tiap orang punya zona waktu masing-masing, nggak usah balapan sama orang yang startnya beda. Investasi leher ke atas alias belajar skill baru adalah cara terbaik buat naikin nilai jual lo di pasar tenaga kerja. Jangan puas cuma jadi karyawan UMR seumur hidup. Upgrade diri lo biar lo pantas dibayar lebih mahal. Semakin gede active income atau gaji lo, semakin gede peluru yang bisa lo tembakin ke aset investasi. Rahasia compound interest ini sebenarnya nggak rahasia-rahasia amat. Semua orang tahu, tapi jarang yang mau ngelakuin dengan setia. Kebanyakan orang kalah sama bosen, kalah sama gengsi, dan kalah sama ketidaksabaran mereka sendiri. Kalau lo bisa taklukin 3 musuh dalam diri itu, lo udah menang setengah pertempuran. Di bagian selanjutnya, gua bakal kasih langkah-langkah praktis, semacam cheat sheet yang bisa lo lakuin mulai besok pagi. Kita bakal bikin simulasi portofolio sederhana yang masuk akal buat gaji UMR, biar lo nggak bingung mulainya dari mana. Siapin catatan, karena ini bakal jadi blueprint masa depan lo yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke mode praktik nyata di lapangan. Teori setinggi langit gak bakal bikin dompet lo tebel kalau nggak ada eksekusi. Langkah pertama yang wajib lo lakuin besok pagi adalah bedah arus kas lo. Catat setiap rupiah yang keluar selama sebulan penuh, sekecil apapun itu nominalnya. Lo bakal kaget nemuin tikus-tikus pengeluaran kecil yang selama ini grogotin gaji lo diem-diem tanpa lo sadari. Uang parkir liar, biaya admin transfer antar bank, atau beli air mineral kemasan tiap hari. Itu semua adalah kebocoran finansial yang kalau ditambal, bisa jadi modal awal investasi yang lumayan banget jumlahnya. Pakai rumus budgeting sederhana 50-30-20 yang udah dimodifikasi dikit buat mental pejuang gaji UMR. 50% buat kebutuhan hidup mutlak kayak kosan, makan, dan transport kerja. 30% buat keinginan kayak pulsa, kuota, dan jajan sesekali. Nah, 20% ini harga mati buat masuk ke pos tabungan dan investasi masa depan. Kalau nyisihin 20% rasanya berat banget sampai bikin lo sesek napas, gak masalah, mulai dari 10% dulu. Kuncinya bukan di besaran nominal awal, tapi di ngebangun kebiasaan alias habit. Lebih baik rutin nabung 100.000 tiap bulan tapi jalan terus, daripada 1 juta tapi cuma sekali abis itu berhenti setahun. Sebelum lo buru-buru install aplikasi investasi, cek dulu HB lo. Ada nggak aplikasi pinjol yang masih aktif? Kalau lo masih punya utang konsumtif yang bunganya nyekik leher, lunasin itu dulu adalah investasi terbaik. Bunga pinjol itu jauh lebih jahat dan lebih gede daripada keuntungan saham manapun di dunia ini. Tutup lubang neraka utang itu sebelum lo coba-coba bangun istana kekayaan di atas pondasi yang rapuh. Jangan sampai lo investasi saham dapat cuan 10%, tapi di sisi lain lo bayar bunga pinjol 20%. Itu namanya lo kerja bakti buat memperkaya bos aplikasi pinjaman online, bukan memperkaya diri lo sendiri. Buat lo yang masih buta banget soal pasar modal dan takut duitnya hilang, mulai aja dari reksadana pasar uang. Ini instrumen paling aman, isinya deposito bank dan obligasi jangka pendek yang risikonya rendah banget. Anggap ini kawah candra di muka buat ngelatih mental lo lihat duit naik turun dikit-dikit. Reksadana pasar uang ini juga tempat terbaik buat naron dana darurat lo karena sifatnya yang cair alias liquid. Lo bisa tarik duitnya kapan aja pas butuh, dan biasanya cair dalam 1 atau 2 hari kerja. Bunganya emang nggak bikin kaya mendadak, tapi setidaknya lebih tinggi dari bunga tabungan bank biasa.
Setelah dana darurat lo aman terkumpul, baru lo mulai nyemplung pelan-pelan ke reksadana saham atau saham blue chip. Ingat, ini wajib pakai uang dingin, alias uang yang lo siap gak pakai minimal 5 tahun ke depan. Jangan pakai uang bayar kosan bulan depan buat beli saham, itu bunuh diri finansial. Emas digital juga bisa jadi opsi diversifikasi yang oke banget buat pemula yang gajinya pas-pasan. Sekarang di marketplace ijo atau oranye, lo bisa beli emas mulai dari 5.000 perak doang. Emas ini fungsinya buat jaga nilai kekayaan lo biar nggak kegerus inflasi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Trik psikologis biar lo nggak ngerasa berat investasi adalah anggap setoran ini sebagai pajak masa depan. Lo lagi bayar pajak ke diri lo sendiri yang versi tua nanti, biar dia nggak hidup susah. Jadi pas gaji masuk, langsung transfer ke pos investasi seolah-olah duit itu hilang di colong tuyul. Lupakan kalau lo pernah punya duit segitu di rekening gaji lo dan belajar cukupkan hidup dengan sisa uang yang ada. Manusia itu makhluk yang adaptif banget. Lo pasti bisa bertahan hidup dengan 80% gaji lo. Awalnya emang kerasa perih, tapi lama-lama lo bakal terbiasa dan kerasa enteng jalaninnya. Lakuin evaluasi portofolio lo cukup tiap 6 bulan sekali aja. Jangan tiap hari diplototin kayak satpam. Cek apakah aset lo tumbuh sesuai rencana atau ada produk yang performanya bapuk banget dibanding pasar. Kalau ada reksadana yang kinerjanya minus terus bertahun-tahun, jangan ragu buat switch ke produk lain yang lebih bonafit. Hati-hati sama tawaran investasi yang kedoknya arisan online atau titip dana trading di grup Telegram. Kalau ada yang nawarin profit pasti 1% sehari alias 30% sebulan, lari sekenceng-kencengnya dari situ. Itu udah pasti penipuan skema Ponzi yang bakal meledak dan ngerampok duit lo pada waktunya nanti. Ingat hukum kekekalan di dunia keuangan. High return itu pasti sepaket sama high risk. Gak ada makan siang gratis. Kalau ada yang nawarin untung gede tapi bilangnya resiko nol, dia pasti lagi bohongin lo. Jangan biarin keserakahan bikin logika lo mati dan akhirnya lo jadi korban investasi bodong selanjutnya. Lingkungan pergaulan lo juga ngaruh banget ke isi dompet dan pola pikir finansial lo sehari-hari. Kalau teman-teman lo hobinya ngajak party tiap malam minggu dan nyinyirin orang yang hemat, mending cari circle baru. Cari komunitas investor pemula yang visinya sama-sama mau maju dan melek finansial buat saling nyemangatin. Jangan nunggu pasar saham crash atau nunggu krisis ekonomi selesai buat mulai beli aset pertama lo. Waktu terbaik buat nanam pohon adalah 10 tahun lalu. Waktu terbaik kedua adalah detik ini juga. Momentum lo adalah hari ini. Penundaan 1 hari aja bakal ngerubah angka akhir di kalkulator lo secara signifikan. Tapi jangan juga lo jadi pelit banget sama diri sendiri sampai lupa cara nikmatin hidup yang cuma sekali. Sesekali self-reward itu perlu, biar mental lo tetap waras dan gak stres karena terlalu irit. Kuncinya ada di porsi dan budgetnya. Traktir diri sendiri makan enak gak dosa kok, asal jangan kebablasan. Investasi itu sebenarnya bukan soal jadi orang paling kaya raya di kuburan nanti pas lo mati. Investasi itu soal beli kebebasan buat hidup lo di masa depan selagi lo masih bisa napas. Kebebasan buat nolak kerjaan yang lo benci, dan kebebasan buat ambil cuti panjang tanpa takut kelaparan besoknya. Di tahun-tahun awal, lo bakal ngerasa kayak orang gila yang ngomong sama tembok karena hasilnya gak kelihatan. Nabung terus tiap bulan tapi saldonya nambahnya dikit banget kayak siput. Tapi percayalah, lo lagi bangun akar yang kuat di dalam tanah sebelum pohon kekayaan lo menjulang tinggi nantinya. Banyak orang kejebak ilusi kaya di media sosial yang isinya pamer barang mewah hasil utang konsumtif. Pamer barang mewah itu gampang, tapi punya aset diem-diem yang gendut itu susah dan butuh disiplin. Jangan mau jadi orang yang kelihatan kaya di luar, tapi aslinya miskin mental dan terlilit cicilan seumur hidup. Investasi yang bener itu sebenarnya ngebosenin banget, persis kayak lo lagi ngeliat cat tembok kering pelan-pelan. Kalau lo nyari sensasi jantung berdebar seru, pergi ke kasino aja, jangan ke pasar saham. Tujuan investasi itu bikin uang lo kerja keras biar lo bisa istirahat tenang, bukan bikin lo jantungan tiap lihat grafik. Lo harus punya mental baja buat tetap stay the course pas badai krisis ekonomi datang menghantam. Sejarah membuktikan kalau pasar saham selalu bangkit lebih kuat dan tinggi setelah jatuh dalam pas krisis. Mereka yang panik jual pas harga hancur cuma bakal jadi pecundang yang nyesel lihat harga rebound tinggi nantinya.
Pendidikan finansial itu senjata paling ampuh buat memutus rantai kemiskinan alias sandwich generation di keluarga lo. Jadilah pahlawan pemutus rantai biar anak cucu lo gak perlu nanggung biaya hidup lo pas tua nanti. Hadiah terindah buat anak lo bukan harta warisan, tapi orang tua yang mandiri secara finansial dan sehat. Efek bola salju compound interest gak cuma berlaku buat uang, tapi juga buat ilmu dan kebiasaan positif. Baca buku 10 halaman sehari, setahun lo udah baca belasan buku yang bikin otak lo encer. Kebiasaan kecil positif yang dilakuin terus-menerus bakal ngerubah nasib dan pola pikir lo secara drastis tanpa lo sadari. Jangan pernah remehin kekuatan recehan kembalian belanja yang sering lo telantarin gitu aja di saku celana. Kumpulin recehan itu, masukin ke celengan atau top up ke reksadana pasar uang biar jadi bukit. Miliarder itu pelit sama hal-hal yang gak perlu, tapi boros buat hal-hal yang ngasilin nilai tambah buat aset mereka. Hiduplah di bawah kemampuan lo, bukan di batas kemampuan. Apalagi maksa hidup di atas kemampuan gaji. Kalau gaji lo UMR, hiduplah dengan gaya anak magang. Sisa duitnya buat beli kebebasan masa depan lo. Gengsi itu mahal harganya, dan gak ada habisnya kalau lo turutin terus cuma buat dapat pujian palsu orang lain. Evaluasi temen nongkrong lo, karena lo adalah rata-rata dari 5 orang terdekat yang sering lo temuin. Kalau temen lo isinya orang yang boros dan gak punya visi masa depan, lo bakal kebawa arus. Cari temen yang bisa diajak diskusi soal investasi dan bisnis, biar obrolan lo jadi daging semua isinya. Jangan nunggu kondisi sempurna baru mulai, karena kondisi sempurna itu gak bakal pernah ada di dunia nyata. Mulai dengan apa yang lo punya sekarang, di tempat lo sekarang, dan dengan kemampuan lo sekarang. Sambil jalan lo bisa belajar dan perbaiki strategi lo. Yang penting, rodanya udah mulai gelinding dulu hari ini. Sukses finansial itu bukan takdir atau garis tangan, tapi hasil dari serangkaian keputusan benar yang diulang-ulang. Lo punya kendali penuh atas keputusan finansial lo tiap hari. Mau beli kopi mahal atau beli saham. Masa depan lo ditentukan sama apa yang lo lakuin hari ini, bukan apa yang lo harapin terjadi besok. Jangan fokus ngejar uangnya, tapi fokuslah ngebangun aset produktif yang bisa ngehasilin uang itu buat lo. Uang itu cuma kertas yang nilainya bisa turun kena inflasi kapan aja, tanpa permisi pemerintah. Aset produktif kayak saham atau bisnis adalah mesin pencetak uang yang bakal ngalahin inflasi dan ngejaga daya beli lo. Sabar adalah mata uang paling mahal di dunia investasi, yang sayangnya gak semua orang punya stoknya. Orang yang gak sabaran bakal selalu ngasih uangnya ke orang yang sabaran lewat kerugian di pasar modal. Jadilah investor yang sabar kayak buaya nunggu mangsa. Jangan kayak kijang yang lari sana-sini panik gak jelas. Cintai prosesnya dan nikmati perjalanannya. Karena kebebasan finansial itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah gaya hidup. Pas lo udah bebas finansial, lo tetap butuh aktivitas biar hidup lo bermakna dan gak kosong melompong. Uang cuma alat buat beli waktu dan pilihan. Kebahagiaan sejati tetap datang dari rasa syukur lo sendiri. Mulai hari ini, berjanji sama diri sendiri buat jadi bos yang tegas bagi uang lo sendiri. Jangan biarin uang nyetir hidup lo dan bikin lo kerja paksa seumur hidup tanpa henti kayak robot. Ambil kendali, susun rencana, dan eksekusi dengan disiplin militer demi masa depan yang cerah dan merdeka seutuhnya. Perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari satu langkah kecil yang mungkin kelihatan gak berarti di mata orang. Langkah kecil lo hari ini buat nyisihin duit jajan adalah awal dari kekayaan besar lo nanti. Tetap semangat, tetap konsisten, dan biarkan keajaiban bunga berbunga bekerja dalam diam buat lo. Sampai jumpa di puncak!